Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari dalam hidup kami. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih buat nafas kehidupannya. Sampai pada saat ini kami rasakan. Kami mau Tuhan hidup di dalam Engkau. Biarlah Tuhan hidup kami hanya untuk memuliakan. Pujilah Engkau Allah. Terima kasih Bapak. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kau hebat di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan saat ini kami mau nyatakan Kau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Engkau pengharapan kami Tuhan. Karena kami tahu Yesus adalah Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Yesus sebagai sumber pengharapan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau hanya bersandar kepadamu. Pada saat ini Tuhan, kami membawa hati kami. Apur balu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yesus, Kau sumber pengharapan di dalam hidupku.
Saat ku berbeban berat, saat ku hilang harapan, hanya Kau Tuhan, jawaban hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Meninggalkan saat dunia mencelaku, aku percaya Kau selalu bersamaku. Besar sungguh kasih-Mu dalam setiap hidupku. Ajaib sungguh perbuatan-Mu, Yesusku. Sumber pengharapan. Saat kami berbeban berat, saat kami hilang harapan, kami tahu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat dunia mencelaku, aku percaya terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau selalu bersamaku. Besar sungguh kasih-Mu dalam setiap hidupku. Ajaib sungguh perbuatan-Mu, Yesusku. Sumber pengharapan. Dalam setiap hidupku, ajaib sungguh perbuatan-Mu, Yesusku. Besar sungguh kasih-Mu dalam setiap hidupku. Ajaib sungguh perbuatan-Mu, Yesusku. Sumber pengharapan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Oke, Bapak di sorga, terima kasih untuk sore hari ini. Berkati kami hari ini agar kami bisa menyadari tentang hati nurani yang murni Tuhan. Agar kami bisa tetap berjalan panggilan khusus-Mu bagi kami masing-masing. Dan kiranya Kau murnikan hati nurani kami, agar hati nurani kami bekerja seturut kehendak. Berapi hamba-Mu yang banyak kekurangannya ini, kiranya apapun yang hamba perkatakan hanya daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua siap mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan, amin. Oke, shalom semua. Ya, sorry, ini saya tidak bisa tampilkan video tentang hati nurani. Dalamnya, subtemanya adalah prinsip tanggung jawab. Kenapa saya ambil ini? Karena belakangan ini dalam pelayanan saya, banyak saya temukan pelayan-pelayan yang justru sudah
banyak lama dalam pelayanan, tapi hati nuraninya agak kacau gitu ya. Dan nanti kita bisa lihat juga dalam cerita Alkitab banyak pelayan-pelayan Tuhan yang hati nuraninya dalam pelayanan tiba-tiba bisa berubah. Nah, kita akan belajar apa aja yang mempengaruhinya dan bagaimana memulihkannya. Oke, kita akan mulai set yang kedua di situ. Apa itu hati nurani? Hati nurani di sini ditulisnya adalah sebuah kemampuan dari jiwa kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, kemampuan ini membuat kita selalu mau agar kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan. Ini sama dengan prinsip di Roma 12 ayat 2. Di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang semu. Nah, di mana cara bekerja hati nurani? Hati nurani itu bekerja di pikiran kita. Nah, ini di pikiran manusia ketika di kitab Kejadian yang kita baca, itu mewarisi natur dosa atau sifat dosanya Adam. Sehingga cara berpikirnya itu selalu menghasilkan kejahatan. Ini sama ditulis di Kejadian 6 ayat 5. Situ dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, itu kenapa dengan natur dosa ini manusia cenderungnya akan melakukan kejahatan, akan berpikir secara jahat. Makanya kenapa Injil ingin kita supaya punya pikiran dan perasaan seperti yang dimiliki oleh Kristus. Yang ditulis di Filipi 2 ayat 5. Katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini juga menjadi komitmennya Rasul Paulus. Kalau kita lihat di next slide, ya di situ di Kisah Para Rasul 24, ayat ke-16 dikatakan, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Senantiasa berusaha berarti kita punya usaha untuk itu. Berarti tidak otomatis. Ada yang harus kita lakukan. Dan hati nurani itu harus murni. Murni itu dalam bahasa aslinya agathos. Artinya baik bagi kita dan sesama. Nah, di dalamnya juga ada menyenangkan, bahagia gitu ya. Nah, saya suka di Yakobus 3:17 dikatakan, tetapi hikmat yang datang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Nah, ini kalau sering kadang ada hamba Tuhan bilang, wah saya dapat hikmat Tuhan gini-gini. Tapi hasilnya tidak membawa kebaikan bagi orang lain, maka itu tidak agathos, tidak murni. Ya. Jadi kita harus, kalau kita sudah bilang dapat hikmat dari Tuhan, berarti outputnya itu harus bisa membuat orang rasa damai, membangun orang lain, dan punya buah-buah yang baik. Ya. Lalu kenapa sih pentingnya hati nurani yang murni ini? Nah, yang pertama pentingnya adalah supaya kita bisa bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Di Ibrani 5 ayat 14 dikatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi hanya yang dewasa yang bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Kadang baik aja belum tentu benar. Nah, kita harus bisa membedakan ini hanya baik aja atau sudah benar. Karena yang benar pasti baik. Makanya di 1 Korintus 13 ayat 11 juga mengatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Setiap hamba Tuhan wajib bisa meninggalkan sifat kanak-kanak ini. Kalau tidak, maka tanda dia belum punya hati nurani yang murni. Bahkan di 1 Korintus 14 ayat 20 dikatakan, saudara-saudara jangan sama seperti anak-anak dalam pemikiran. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Berarti fokusnya cara berpikir.
Cara berpikir yang tahu membedakan mana yang benar, mana yang menjadi kehendak Allah. Bukan hanya sekedar baik. Apakah bisa berguna nggak bagi orang lain dalam cara kita berkata-kata, menyampaikan pendapat. Nah ini kadang kita kalau dalam grup atau apa gitu ya, kadang kita nggak berpikir perasaan orang. Ya pengen ngomong-ngomong aja gitu. Harusnya kita berpikir dulu. Apa yang ingin kita ucapkan. Apakah ini nanti menyakiti orang apa enggak. Itu adalah hikmat. Lalu yang kedua adalah agar iman kita kuat. Di 1 Timotius 1, saya baca dari ayat 18 sampai 20. Dikatakan, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Nah ini Timotius kan muridnya Paulus. Dan dia harus memperjuangkan iman yang baik dengan hati nurani yang murni. Ayat 19 dikatakan beberapa orang menolak hati nurani murni itu dan kandaslah iman mereka. Contohnya Himeneus dan Alexander. Tapi di zamannya para rasul sudah banyak yang sudah pelayanan, tiba-tiba imannya kandas. Kenapa? Karena tidak punya hati nurani yang murni. Dia tidak memperjuangkan. Berarti ada hal yang harus dia lakukan untuk bisa punya hati nurani yang murni. Cara berpikir yang benar, yang seperti cara berpikirnya Kristus. Hanya dengan iman yang berasal dari hati nurani yang murni, baru kita bisa berkenan di hadapan Tuhan, bisa menghadap Tuhan. Di Ibrani 10 ayat 22 dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita dibasuh dengan air yang murni. Jadi kalau hati sudah dibersihkan, hati nurani sudah murni, baru kita bisa menghadap Allah. Dan hati kita ini dibersihkan dengan apa? Salah satunya adalah firman Tuhan. Dikatakan Yohanes 15 ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Banyak sekarang hamba Tuhan lebih mementingkan acara-acara, tata liturgi, daripada firman. Kalau dalam satu minggu mungkin yang dia perkatakan pada jemaatnya lebih banyak tentang acara. Kalau setiap hari dia harus kasih, sebenarnya punya tugas untuk memberikan makanan bagi jemaatnya. Setiap hari harus firman. Saya senang di komunitas ini, family ministry ini setiap hari firman. Nah ini bagus gitu ya, karena inilah cara untuk kita membersihkan hati nurani. Makanya 2 Timotius 3:16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, katakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya kalau enggak capek banget atau ada hal-hal yang menghalangi atau sakit atau apa, baru saya tidak bagikan renungan firman. Tapi kalau selama saya masih mampu, maka saya pasti, karena itu tugas saya sebagai gembala. Dan jemaat saya harus saya kasih makan. Setiap hari. Ditambah lagi ada Bible study, Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Nanti Selasa kita ada penyembahan, pujian penyembahan. Jadi benar-benar harus drilling gitu, harus memperjuangkan. Harus ada sesuatu yang kita kerjakan gitu. Gak bisa otomatis. Nah, pembantu yang kedua selain firman adalah Roh Kudus. Dia bekerja dari dalam. Lalu pentingnya hati nurani yang lain, yang murni ini yang ketiga adalah supaya dapat bersaksi tentang Kristus dan dapat membela diri dari fitnahan orang lain. 1 Petrus 3 ayat 15-16 dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu memberikan pertanggungjawaban pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni. Supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Berapa banyak kadang kita di grup yang suka mungkin ya di apologetik gitu ya. Suka mempertahankan iman. Terus terlibat dalam perdebatan dengan orang lain. Yang mungkin kurang menguasai tentang Injil kita. Tapi banyak bertanya dan banyak mempertanyakan gitu kan ayat-ayat dalam Injil.
Nah, kalau kita tidak punya hati nurani yang baik, yang bersih, yang murni, pasti akan terlibat dalam perdebatan, bahkan pertengkaran, akhirnya saling melaporkan. Nah, ini banyak yang sudah terjadi yang masuk penjara karena perkataan yang kurang baik. Yang tadi saya bilang hati nurani murni itu bisa dilihat dari apakah agatos apa enggak. Kita berguna enggak, membuat orang damai enggak. Kalau dalam berapologet kita masih menghina agama lain, menghina orang, maka itu pastinya kita belum punya hati nurani. Nah, makanya murnikanlah hati nurani kita supaya dalam membela iman kita, kita benar-benar hanya membela. Dan orang akan malu ketika kita berespon dengan benar dan dia tidak akan mempermasalahkan cara kita dalam mempertahankan iman kita. Bahkan mereka yang malu karena kita selalu bersikap baik. Nah, saya ini juga belakangan ini sudah mendapatkan ujian di mana ada salah satu lingkungan kami, di lingkungan tempat ibadah kami, pas pengurus baru, dia tidak ingin ada rumah dijadikan tempat ibadah. Dan dia mempersoalkan teman tempat saya yang sudah beberapa tahun di sana. Tiap hari di grup lingkungan itu kata-katanya kasar. Padahal itu orang Katolik. Tuhannya sama gitu ya. Saya juga bingung, biasa orang yang nolak kan agamanya beda ya. Ini warga sekitar yang agamanya beda malah nggak protes gitu. Nah ini malah yang Tuhannya sama. Tapi saya selalu menjawab dengan baik. Tahu Tuhan memberkati, selalu pokoknya yang baik. Saya nggak pernah terpancing. Satu kali akhirnya Tuhan kasih hikmat. Ini kalau terus-menerus kayak gini kita susah. Akhirnya saya dikasih hikmat untuk pergi ketemu dengan pastor paroki. Saya cari tahu deh paroki mana. Ternyata parokinya dekat dan saya datangin. Dan saya cerita tentang tempat saya dan bagaimana salah satu. Ternyata dia pengurus lagi di paroki. Akhirnya pastor parokinya kaget dan dia bilang, wah minta maaf Pak Pendeta. Saya tidak menyangka ada pengurus saya seperti itu. Udah, nanti saya yang tangani. Ya udah, sejak saat itu tidak pernah lagi ada perkataan di grup yang melarang saya beribadah. Nah itu hikmat. Jadi kita nggak perlu ribut sama orangnya, tapi kita dikasih hikmat bagaimana bisa memperdamaikan diri. Nah ini kita harus benar-benar, kalau kita punya hati nurani yang baik, maka hikmat pasti hikmat yang benar. Nah, yang tidak mungkin akhirnya berantem dengan orang gitu ya. Lalu apa sih ciri-ciri orang yang hati nuraninya kotor? Kita perlu tahu, cek ya. Mungkin kalau saya orangnya lebih suka mengecek diri sendiri daripada saya melihat orang lain. Nah, kalau ciri hati yang nurani kotor itu suka membenarkan diri sendiri atau membela diri. Ini terjadi pada Habel di Kejadian 4 ayat 9. Firman Tuhan terjadi pada Kain. Nah, ini firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Ini jawaban orang yang ngel, yang suka membenarkan diri pada tahu salah gitu ya. Nah, kenapa hati nuraninya Kain ini kotor? Karena punya sampah, yaitu iri hati pada Habel. Karena persembahannya Habel diterima Allah. Makanya Yakobus 3:16 dia bilang gini, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ini koin bermata dua. Orang yang ego pasti iri. Orang yang iri pasti. Nah ini harus hati-hati. Ini salah satu yang membuat hati nurani kita kotor. Hilangkanlah ini. Banyaklah kita bersyukur daripada kita iri hati pada orang. Syukuri apa yang sudah kita miliki. Karena kalau orang yang banyak bersyukur, dia tidak akan iri hati. Dia akan selalu mendoakan orang lain. Selalu senang ketika orang lain sukses. Bahkan lebih mendoakan lagi supaya lebih sukses. Ya, bukan malah merasa dengki gitu ya. Lalu yang kedua adalah ciri orang yang hatinya masih ada sampah. Itu udah merasa takut. Nah, kenapa merasa takut? Karena dia ada yang tidak benar. Kita lihat seperti contoh di Kejadian 32 ayat 7. Tentang Yakub takut ketika mau menghadapi Esau. Kenapa? Karena itu pernah salah. Dia menggunakan tipuan. Nah gitu ya. Nah, ini juga kenapa ya rasa takut ketika bersalah itu warisan dari mana?
Itu warisan sifat dosa yang diturunkan Adam. Kalau kita baca di kitab Kejadian 3, ayat 9 sampai 10, ketika Tuhan Allah memanggil Adam dan berfirman, "Di manakah engkau?" Adam menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku sembunyi." Nah, ini sifat dosa yang diturunkan. Kita kalau salah punya dosa, pasti kita ngumpet. Pasti kita nggak mau ngaku. Rata-rata begitu. Kalau yang belum dewasa. Kalau yang dewasa akan cepat-cepat minta maaf. Saya juga tafsir pribadi saya, kalau Allah ketika bertanya pada Adam dan Adam langsung mengakui, saya yakin kayaknya dia nggak akan diusir dari Taman Eden. Tapi karena ngehel, dia malah sembunyi, malah lempar tanggung jawab pada Hawa. Perempuan yang kau tempatkan di sampingku itulah. Dia menyalahkan Tuhan dan menyalahkan Hawa. Nah, ini bagi saya penyebab Adam dikeluarkan. Tadinya dikasih kesempatan untuk mengaku dosanya. Saya juga punya pengalaman ketika masih kecil. Ini mengakui kesalahan itu nggak gampang. Dulu pernah memecahkan kaca jendela di sekolahan. Karena saya pelajar terbaik gitu, jadi guru-guru tidak curiga saya memecahkan. Waktu saya latihan bola voli, itu hanya saya dengan teman saya main passing gitu. Tapi udah nggak ada orang di sekolah. Pecah kaca jendelanya dan teman saya bilang, udah kita diam-diam aja. Ya udah, saya setuju. Dan guru tidak menyangka itu saya. Bahkan menyalahkan anak yang lain yang lebih nakal. Dan saya diam aja. Sampai akhirnya saya selalu diintimidasi, didakwa oleh teman saya sendiri. Tiap kali istirahat, Fer, lu kalau nggak takdir gue makan di kantin, gue lapor nih sama guru. Wah, saya sangat menderita. Udah miskin, uang jajan dikit harus takdir dia lagi. Akhirnya saya nggak kuat, saya ngaku aja ke guru gitu. Setelah semingguan lah, akhirnya gurunya bilang, aduh kenapa kamu nggak ngaku dari awal? Saya sampai menghukum yang lain. Akhirnya saya dinasehatin dan saya nggak dihukum. Tapi saya dinasehatin. Nah, akhirnya saya bebas dari dakwaan, dari rasa takut. Dan akhirnya saya ketemu teman saya minta takdir, saya bilang enggak. Dia bilang nanti saya lapor aja, saya udah kasih tahu. Kayak gitu ya. Jadi ketika kita berterus terang, kita melepaskan rasa takut itu, maka kita tidak akan lagi takut. Lalu ciri hati nurani yang kotor yang lain adalah suka kompromi. Kompromi dan munafik. Nah, ini juga kita lihat terjadi pada Petrus atau Kefas di Galatia 2 ayat 11 sampai 13. Di mana tadinya si Kefas ini mau makan bareng dengan orang non Yahudi, tiba-tiba ketika datang dari kalangannya Yahudi, tiba-tiba dia menjauhkan diri, malu gitu. Dia munafik. Akhirnya ditegur sama Paulus. Jadi dari cerita ini kita juga dalam komunitas tidak ada yang lebih hebat. Kita harus berani dan mau ditegur dan menegur. Kalau salah gitu ya. Jangan ada yang merasa, oh gue udah sempurna, gue yang paling hebat. Jangan negur-negur saya. Saya di gereja selalu saya kasih tahu jemaat saya, kritik saya kalau saya ada salah. Dan itu terjadi. Beberapa bulan lalu saya sempat dikritik oleh dua orang pelayan saya. Nah, gitu karena ada masalah konseling yang isi konselingnya ternyata jadi keluar gitu. Keluar didengar sama jemaat yang lain. Ternyata bukan salah saya tapi justru yang konseling. Akhirnya ketika kita bahas terbuka akhirnya ketahuan. Tapi saya mau gitu istilahnya dikritik, Pak kenapa gini-gini, ya udah kita beresin. Nah, kita cek apa yang salah ya. Jadi ini juga sama, koin bermata dua. Kalau orang yang suka kompromi dengan dosa biasanya munafik. Ini koin bermata dua, orang munafik pasti suka kompromi dengan dosa. Kita juga jangan sampai kita suka kompromi. Jangan kadang kita juga suka menganggap ada dosa yang lebih hebat daripada dosa yang lain. Nah, ini saya sering terima dalam pelayanan saya gereja-gereja yang menolak orang-orang yang mungkin misalnya pernah bercerai. Ini juga
Tapi ini bukan berarti kita mendukung orang bercerai. Bukan, ya. Tapi orang yang sudah bercerai, yang memang tidak bisa diapa-apain lagi, itu kasusnya dia, harus kita bisa bangun dia untuk dia hidup dalam pertobatan. Dan kalau memungkinkan bisa kembali, kalau nggak memungkinkan, ya sudah. Berarti yang penting hidupnya dalam pertobatan nggak, dia ngerti nggak perceraian itu nggak boleh. Nah itu penting ya, karena belakangan ini saya juga sering orang datang minta dinikahkan. Nah berasa gereja kecil gampang dikompromi, nawarin duit gitu ya. Saya bilang sorry, saya lebih ketat daripada gereja besar, saya bilang. Ya karena ini hal-hal yang tidak boleh ya kita sebagai yang sudah dewasa rohani. Lalu apa sih penyebab hati nurani yang kotor ini? Nah, penyebab hati nurani yang kotor itu adalah hidup menyimpang dari kebenaran. Menyimpang itu tidak tepat sasaran, hamartia. Ya. Yakobus 5, 19, 20 dikatakan, saudara-saudaraku jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik. Jadi kita fokusnya adalah selain orang yang belum percaya, juga orang yang menyimpang, yang tadinya sudah percaya. Kita harus membuat dia kembali. Karena dengan demikian kita juga menyelamatkan nyawa kita. Karena di perjanjian lama diingatkan kitab Yeremia bahwa kalau kita tidak mengingatkan saudara kita yang melakukan kesalahan, pertanggungjawabannya ada di kita. Nah, ini kita harus hati-hati ya. Nah, perbuatan menyimpang ini juga disebut di Yakobus 1 ayat 21. Dikatakan sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. 1 Petrus 2 ayat 1 dan 2 juga sama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Gak gampang, saudaraku, ketika kita mau menegur orang yang hidupnya menyimpang, apalagi dia seorang yang lebih senior. Atau kita yang ada orang merasa gini, saya dari dulu udah memang terikat kelemahan ini. Misalnya pornografi. Udahlah, cuma satu ini doang lah. Ini memang saya nih orang lemah, nggak bisa apa-apa. Nggak bisa begitu. Harus ada usaha untuk bagaimana kita bisa melepaskan itu. Karena dosa tidak bisa dikompromi sedikit. Harus kita tinggalkan. Makanya banyak ayat-ayat di Alkitab, ratusan bahkan tentang bertobatlah. Bertobat itu artinya meninggalkan perbuatan jahat. Nah, bagaimana memulihkannya? Memulihkannya adalah hanya ada dua. Yang pertama kita akui kesalahan pada Tuhan dan meninggalkan atau bertobat. Di perjanjian lama itu di Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Atau Yesaya 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah dia kembali kepada Tuhan. Maka dia akan mengasihinya dan kepada Allah kita. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Perjanjian baru juga sama di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka dia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kisah para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi kita tidak bisa ingin pulih tanpa mengakui dulu bahwa kita salah. Kita lihat ya baptisannya Yohanes Pembaptis pun sambil ketika mereka mau dibaptis, sambil mengaku dosanya mereka dibaptis. Tata caranya. Artinya kenapa harus ngaku dosa? Artinya menyadari saya ini salah. Itu kenapa kalau orang Farisi datang pada Yohanes minta dibaptis, Yohanes bilang nggak bisa, kalian ketua ular beludak, karena selalu merasa yang benar. Mereka nggak pernah mau ngaku dosa. Nah itu, kalau kita orang yang menyadari dosa kita, kayak kenapa jangan kita suka menghakimi orang pada dosa-dosa tertentu ketika dia sudah menyadari dia salah. Ketika dia menyadari salah, maka bantu dia untuk meninggalkan. Kasih solusi, bukan pengaruh. Kecuali orangnya nggak mau. Di banyak hamba Tuhan yang saya temui yang sudah tahu firman, ditegur, nggak terima. Nah itu yang susah.
Yang masih tetap kawin cerai, hal yang biasa bagi dia ya. Kalau yang kayak gitu udahlah, kebaskan aja lah, debu di kaki udah suka-suka dia lah, nah, gitu ya. Tapi kita sudah lepas dari pertanggungjawaban. Lalu hal yang kedua adalah minta maaf dan restitusi atau rekonsiliasi. Misalnya ketika kita mungkin dalam hidup kita mungkin memanfaatkan pasangan kita, gitu ya, sehingga pasangan kita dimanfaatkan untuk ego kita. Kadang ada ya dalam pelayanan orang-orang yang justru saya pernah ketemu hamba Tuhan yang dia sebenarnya bisa kerja, tapi alasannya pelayanan nggak mau kerja. Dan paksa istrinya yang kerja. Dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Dan dia selalu menggunakan penghasilan istrinya untuk pelayanan. Nah ini kadang bagi saya, kalau kita punya kemampuan gitu ya, untuk membiayai pelayanan sendiri, baik sendiri. Jangan menjadikan, bagi saya pasangan kita itu kan bukan tulang punggung ya, tapi tulang rusuk ya, dia penolong. Tapi jangan jadikan malah dia tulang punggung. Bantulah dia kalau memang mau. Jangan, masa kita nggak punya kemampuan, siapa yang bantuan? Pasti ada kemampuan. Nah, dan kita minta maaf ketika ada hal-hal yang mungkin kita masih salah pada pasangan dan lain-lain. Karena di Yakobus 5:16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Banyak pelayan Tuhan yang belum sembuh karena tidak mengakui dosanya pada sesamanya, pada rekan kerjanya, pada jemaatnya. Ada yang nggak mau loh ngaku salah pada jemaat karena berasa, oh saya ini gembala. Kalau di kebiasaan di HOJ, kami tiap akhir tahun pasti ada cuci kaki. Antara jemaat dengan gembala, gembala dengan jemaat. Dan kami selalu rekonsiliasi di akhir tahun. Kami tidak mau memasuki tahun yang baru dengan masih ada sangkutan. Saya harus beresin. Ya. Dan di Matius 6, 14, 15 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, itu adalah semua materi yang hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa koreksi diri kita, apakah masih ada yang kurang, apakah masih ada celah-celah yang membuat kita, hati nurani kita tidak murni. Atau mungkin apakah ada teman kita, saudara kita yang mengalami itu, yang belum sempat kita nasihati. Maka mari kita bertanggung jawab untuk bisa memulihkan diri kita, punya hati nurani yang benar, supaya pelayanan kita maksimal. Dan kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang telah Kau sampaikan, Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami, ingatkan kami. Untuk kami bisa memulihkan hati nurani kami, Tuhan. Jangan biarkan kami kompromi. Jangan biarkan kami jatuh. Kiranya kami selalu disadarkan untuk mampu memiliki hati nurani-Mu, cara berpikir, berperasaan-Mu, Tuhan. Agar ketika kami bersaksi, ketika kami menginjil, kami tidak ditolak, tidak menjadi batu sandungan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ferry yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Semua diberkati ya. Luar biasa ya. Firman-Nya juga jelas ya. Tertera juga disampaikan ya oleh hambanya. Memang di dalam setiap kehidupan kita ya, kita harus memiliki hati yang murni ya. Hati nurani yang murni. Itu nggak mudah. Ya, terkadang kita mau melakukan yang baik ya, tetapi malah sebaliknya kita melakukan yang jahat, yang tidak baik ya, itu nggak boleh ya. Kalau Tuhan sudah suruh, kita harus lakukan ya, karena di Mazmur 37 ayat 23 itu saya selalu pegang ya. Tuhan Yesus itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Apakah hidup kita sampai hari ini masih ada perkenanan Tuhan? Saya katakan iya, masih ada. Kenapa kita masih hidup? Kita masih diberi waktu ya. Oleh sebab itu tadi dikatakan oleh hambanya juga ya, kita harus bertobat ya. Bertobat itu nggak cukup satu kali ya, berulang-ulang kali, karena roh kita terkadang menurut ya, tetapi daging ini yang selalu berontak ya, maunya menuruti hati yang kita ingin seperti apa gitu ya, seperti
saya kemarin ada pelayanan tiba-tiba ya, saya harus melayani ya di pemakaman ya, itu nggak mudah ya. Tiba-tiba jam 10 malam, tapi saya bilang gini sama Tuhan, ini tanggung jawab saya Tuhan, saya sebagai hamba-Mu. Tapi tolong Tuhan, beri saya urapan, pewahyuan supaya saya bisa menyampaikan dengan benar. Ya, itu saya lakukan ya. Sekalipun saya juga setelah itu saya datang buru-buru ke tempat ibadah ya, karena ibadah saya itu jam 6 sore ya. Itu pemakaman jam 3 sampai jam 5 ya. Itu saya lakukan ya, karena saya tahu semua yang saya lakukan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin ya. Jadi jangan punya motivasi yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus itu begitu mengasihi kita. Kita juga harus sebaliknya mengasihi Tuhan. Amin. Ya, supaya apa? Supaya kita ini tercatat di dalam kitab kehidupan dan kita ini pasti akan jadi pelayan Tuhan yang setia, yang mau dengar firman dan mau taat dan jadi pelaku firman. Itu aja yang saya bisa dapatkan, saya bisa bagikan. Terima kasih untuk namanya Pak Agustinus Perry yang sudah luar biasa memberkati kita semua. Kiranya Tuhan pakai terus pelayanannya dan juga istri, anak, mantu juga semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita akan beribadah kembali besok di Family Ministry yang melayani Ibu Pendeta Nini Kosali ya. Kita akan diberkati. Seperti hari ini kita sudah diberkati oleh hambanya Pendeta Agustinus Perry dari Bandung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di setiap musim dalam hidupku, Engkau selalu ada bersamaku. Kasih setiamu tak pernah berubah, dari dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan, Kau mengerti isi hatiku, semua yang ku perlu Kau pun tahu, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Engkau sediakan bagiku. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Tuhan mengetahui isi hati kita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan, Kau mengerti isi hatiku, semua yang ku perlu Kau pun tahu, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Engkau sediakan bagiku.
Tuhan Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu. Sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Tuhan Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu. Sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Bapa di sorga, pada sore hari ini kami datang merendahkan hati kami kepadamu, mempersembahkan tubuh jiwa roh kami kepadamu, menjadi persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Bapa, serta mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam ibadah FM pada sore ini, kami boleh bersyukur Tuhan karena Engkau yang telah memberikan hati-Mu yang murni di dalam kehidupan kami, maka melalui kebenaran firman Tuhan pada sore ini, biarkanlah firman itu menjadi rema, menjadi logos bagi hidup kami, agar benar-benar kami menjalani kehidupan kami seperti apa yang Tuhan mau, di balik semua tantangan, persoalan, pergumulan kehidupan kami. Dan kami tahu bahwa setiap persoalan, pergumulan itu, agar iman kami, hidup kami, makin murni di hadapan Engkau menjelang Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dan kemurnian itu, kesempurnaan itu akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang untuk mengambil setiap umat-Mu yang percaya sampai akhir. Oleh karena itu, biarkanlah melalui kebenaran firman-Mu Tuhan pagi malam ini, benar-benar kami dapat praktekkan, lakukan, kerjakan dalam hidup kami, setiap hari, di dalam setiap kehidupan kami, baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam perkataan, dalam pendengaran, dalam segala hal. Benar-benar kami mau supaya firman itu hidup di dalam setiap kehidupan kami, dan kami menghidupkan firman itu di dalam iman kami kepadamu. Terima kasih buat hamba-Mu yang Engkau telah pakai menjadi saluran berkat Tuhan melalui firman-Mu pada malam ini. Engkau akan semakin mengurapi dan Engkau akan memakai hamba-Mu ini Tuhan, supaya hamba-Mu Pak Ferry, dia semakin luar biasa di dalam Tuhan. Bukan luar biasa secara manusia, tetapi luar biasa karena Tuhan dalam kehidupannya. Supaya setiap firman benar-benar isi hati Tuhanlah yang disampaikan kepada setiap kami ya Bapa. Seberapa yang sudah hadir pada malam ini, kami percaya bahwa kami diberkati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Jadi supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku, dan kami boleh taat kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati Pak Komingguan bersama dengan Pak Hendra yang Engkau Tuhan percayakan untuk memimpin FM, supaya kedua hamba-Mu yang Kau telah percayakan ini, untuk mereka terus mengembangkan FM, bukan berkurang, tetapi akan bertambah di dalam persekutuan atau doa FM, supaya teman-teman yang lain itu bisa kembali lagi, yang pernah menjadi anggota atau yang setia di FM ini. Tuhan, biarkan Engkau akan memberikan karunia-karunia buat Pak
Komingguan bersama dengan Pak Hendra, supaya ide-ide dari Tuhan itu akan nyata dalam hidup mereka, supaya FM ini benar-benar bertumbuh dan maju, dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, berkati Ibu Vera, yang sudah memimpin kami dalam doa, dan juga yang pujian. Tuhan, Engkau akan semakin memakai hamba-Mu ini, di dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya, dalam pelayanan di gereja di mana Tuhan mempercayakan mereka suami istri menjadi pelayan-pelayan Tuhan, dan Engkau akan terus nyatakan kuasa-Mu. Biarkanlah cara Tuhan yang bekerja di atas setiap kehidupan Ibu Vera, tantangan-tantangan dia dihadapi supaya dia bisa mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan orang lain, tidak mengandalkan kekuatan, tapi mengandalkan Tuhan satu-satunya penolong untuk Ibu Vera dalam pelayanan dan dalam setiap pekerjaannya. Terima kasih buat Pak Yohanes juga, Tuhan berkati dalam setiap sebagai seorang yang memimpin atau menjadi host dalam setiap ibadah. Tuhan tolong, demikian juga rekaman-rekaman yang akan dibuat. Ibadah ini masuk di YouTube dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, semua program FM kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati. Indonesia akan dijamah Tuhan. Indonesia akan dilawat oleh kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu ya Bapa, biarkan Engkau akan menjamah pemimpin kami dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan, Engkau tolong, dan karena Engkau lah yang memilih mereka, menempatkan mereka di pemerintahan dari tingkat atas sampai bawah. Dan biarkan tugas-tugas mereka jalankan itu dengan baik, dengan tanggung jawab, dengan takut akan Tuhan. Supaya bangsa ini makmur, bangsa ini diberkati. Dan lebih dari itu, supaya bangsa atau rakyat Indonesia boleh percaya bahwa Yesus satu-satunya juru selamat bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Dan oleh karena itu pakai kami hamba-hambamu menjadi pelayan-pelayan, memberitakan Injil tanpa ragu-ragu, tanpa ada ketakutan, tetapi ada keberanian yang roh, ada keberanian roh dari Roh Kudus memenuhi seluruh kehidupan kami, sehingga firman itu kami sampaikan sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu. Berkati setiap kami yang sudah mengikuti Zoom pada sore ini. Engkau memberkati rumah tangga kami, memberkati pelayanan kami, memberkati anak-anak kami, memberkati kesehatan kami, memberkati pekerjaan kami, dan anak cucu mantu kami diberkati, keuangan kami semua diberkati, dan biarkanlah semuanya untuk kemuliaan hormat bagi Tuhan. Kami meletakkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, apapun masalah dan persoalan yang kami hadapi, kami hanya tahu pada akhirnya kami akan menjadi lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu anak mantu cucu semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu anak mantu cucu, apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu anak mantu cucu di dalam pelayanan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada, hati Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan dan diagungkan sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan